Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Adik-adik, kita berada di hari Minggu Prapaskah yang keempat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Ketemu lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak sama Kak Tiun, Kak Kris, dan juga ada Kak Erit yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Kak Tiun harap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdiri dulu yuk. Kita mau memuji Tuhan satu lagu sebelum kita mulai ibadah. Ayo adik-adik, ayo Kak. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu, saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, mari berdiri, kita akan bersama-sama menyanyi Mars Tolkat PA. Kasih sayang di dalam bimbingan Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria 79, Hosana Hosana.
adik-adik seperti melambaikan daun palem ya, tanda kehadiran Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau menyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 154, Inilah Hari. Selamat pagi Tuhan, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun kami melalui ibadah melalui online. Tuhan berkatilah ibadah online kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Adik-adik, kita akan membaca secara berbalasan. Tulisan yang keluar itu Kak Tiur yang baca, tulisan yang ke dalam itu adik-adik juga Kak Kris ya yang baca. Oke, kita mulai ya adik-adik. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi dari Kidung Ceria 156, Langit dan Bumi Akan Lenyap. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu hingga datang. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu pada kami hingga saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Bapa agar kami mengerti apa yang Kau firmankan, dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini terambil dari kitab Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda.
Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya mentadainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Tuhan yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Adik-adik, masih ingat kan mengenai pembuangan bangsa Israel ke negeri Babel? Mereka berada di negeri pembuangannya itu selama 70 tahun. Setelah itu, mereka diperbolehkan untuk kembali ke tanah airnya mereka. Nabi Ezra, dia mempunyai satu tugas besar, yaitu memimpin umat Israel untuk melakukan pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Adik-adik, ada yang pernah tahu nggak ya, gimana sih kalau ngebangun rumah? Untuk membangun suatu bangunan yang bagus, kita membutuhkan apa aja sih? Iya benar, kita butuh semen, kita butuh batu bata, kita butuh pasir. Tapi adik-adik, dalam cerita ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang berada pada zaman sekarang, kita tidak disuruh bikin bait Allah. Kita nggak disuruh bikin gereja. Gedung gereja kita masih mewah. Gedung gereja kita masih bagus. Nah, adik-adik, ada satu lagu. Aku gereja, kau pun gereja. Masih ingat nggak? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Gereja adalah orangnya. Jadi kita-kita ini adalah gereja. Jadi gimana ya cara kita membangun gereja kita? Dengan cara kita rajin dan taat akan firman Tuhan. Gimana caranya? Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin baca Alkitab, dan juga kita juga harus menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Apa tuh? Rajin pakai masker, menghindari kerumunan, dan juga cuci tangan. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, yuk kita membangun diri kita bersama-sama di dalam Tuhan seperti firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar tadi, dengan cara rajin berdoa dan rajin beribadah. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Yesus
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami semua. Walaupun dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang tengah menimpa negeri ini. Tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kami semua untuk beribadah PA pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami teringat akan teman-teman kami yang mungkin saat ini tengah mengalami sakit. Tuhan, tolong pulihkan dan sembuhkan mereka dan berkati obat-obatan yang mereka pakai sehingga mereka boleh sembuh oleh kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dan secara khususnya untuk pemerintah, para medis, dan aparatur negara yang sedang berusaha menangani masalah virus COVID-19 yang tengah melanda negeri ini. Kiranya usaha-usaha yang sudah dilakukan ini dapat memberikan hasil yang baik, sehingga kami boleh bebas dari virus COVID-19 ini. Dan kami juga sudah bisa bersekolah dan juga bergereja lagi di rumah ibadah. Tuhan, buat kakak-kakak layan kami yang selalu setia membimbing dan mengajarkan kami akan firman-Mu, kiranya Tuhan juga selalu memberkati mereka, menjaga mereka, dan menjauhkan mereka dari sakit penyakit, sehingga mereka bisa selalu membimbing kami anak-anak PA. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami, dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia, terutama gereja GPIB Karunia Ciputat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pendeta kami, KMJ, para majelis, dan seluruh jemaat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua, berikan kesehatan kepada mereka semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga saat ini mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkatilah mereka yang selalu bekerja mencari nafkah untuk kami, yang menjaga dan memelihara kami. Berikanlah mereka kekuatan Tuhan, kesehatan dalam memelihara kami. Tuhan, terima kasih, doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Saat memberikan persembahan, adik-adik dapat menitipkan uang persembahan adik-adik pada orang tua, biar nanti orang tuanya akan memberikan ke gereja. Adik-adik sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah
persembahan, mari berdiri. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai jengking, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan berkat-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terimalah persembahan kami yang sedikit ini ya Tuhan, kiranya boleh berguna bagi pembangunan gereja-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Semua masih tetap berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 183. Kita satu di dalam Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum itu kita mau berdoa penutup dulu. Lipatkan tanganmu, lalu tutup matamu, ya Tuhan, ini ku siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, walaupun ibadah kami hanya bisa melalui online, tapi kiranya Tuhan Yesus mau terus menjaga kami pribadi lepas pribadi. Jauhkan kami dari segala bahaya, juga dari segala sumber penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Pesan kakak, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ingat 3M ya adik-adik. Memakai masker dengan benar, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas minggu ini tentu berhubungan dengan firman yang tadi disampaikan oleh Kak Erin, yaitu tentang membangun gereja. Nah, karena tanggal 2 Maret kemarin GPIB Karunia baru saja berulang tahun. Yuk, buat kreasi ucapan selamat ulang tahun untuk gereja kita dengan membuat gambar gereja dan ucapannya seperti contoh berikut ini. Kirimkan foto hasil kreasi adik-adik melalui WA ke nomor di bawah ini. Paling lambat tanggal 9 Maret 2021. Kakak tunggu aktivitasnya ya. Hosanna, ho, ho, Hosanna, Hosanna, ho, ho, Hosanna, Hosanna, ho, ho, Hosanna, Hosanna, ho, ho, Hosanna. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. So clap